Nabi pernah pakai warna merah, merah gelap. Kok sekarang tu merah marun lah. Pernah Nabi pakai baju merah. Kata Aisyah bilang, aku tak pernah melihat orang setampan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu pakai apa pun lawa dia. Ya, orang memang lawa kan memang. Orangnya tampan, kulitnya putih, bersih kemerah-merahan. Jadi bawah Nabi ni ada kemerah-merahan dulu. Dia punya alisnya seperti semut tipis. Alis Nabi itu semut biiring kaya, alis perempuan. Alis perempuan ni pun tipis kena cukurnya, tipis cantik. Dia bilang dia cukur. Nabi itu tipis asli, yang buatan Allah SWT. Dengan janggutnya dia tambah gagah. Jadi Nabi itu pakai apa pun semuanya tampan. Begitu kata yang ngomong ni isteri-isterinya, bukan orang lain. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Ya, hadis berikutnya masih berhubungan dengan mengkafankan mayat. Ya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Abbas, Allah redha kepada keduanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, albisu min thiyabikumul bayadi, hendaklah kalian memakai pakaian berwarna putih, fa innaha min khair thiyabikum, sesungguhnya ia sebaik-baiknya pakaian kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankan orang-orang yang meninggal di antara kalian dengannya, dengan kain putih. Ya, rawahul khamsatu illa an-Nasa'i. Ini hadis riwayat oleh imam ahli hadis kecuali Imam An-Nasa'i, tak termasuk. Berarti 4 saja. Wasahu Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Baik jemaah sekalian, di sini ada kalimat mengenai min khairi thiyabikum. Di situ dikatakan dia sebaik-baiknya pakaian kalian. Warna putih itu sebaik-baik pakaian. Nabi tidak menyebut mayat dulu. Ini pakaian sehari-hari. Ya. Nabi menyebutkan hendaklah kalian memakai pakaian warna putih, fa innaha min khairi thiyabikum, sesungguhnya ia sebaik-baiknya pakaian kalian. Maksudnya min afdaliha, seutama-utamanya ya baju warna putih, likamali naqaiha, karena kesempurnaan kebersihannya. Baju putih ni kalau dia kotor nampak tak? Makanya kebersihannya lebih terjaga. Bukan berarti baju lain dah bagus, bagus juga. Cuman yang terbaik baju putih, kena dipastikan kebersihannya. Kalau kena kotoran nampak, kena debu ya nampak. Apa yang kena najis? Ya, cuba baju hitam, baju merah, baju coklat. Tak masalah baju hitam, baju coklat, baju merah, yang penting bersih je. Pastikan dia bersih. Kemudian di situ ada kalimat wa kafinu fiha mautakum. Kalimat yang keduanya, kafankanlah ya orang-orang yang meninggal di antara kalian dengannya, ya dengan kain putih. Jadi penyebutan mayat ini yang kedua. Tapi penyebut yang pertama ini, hari-hari pakaian kita dianjurkan berwarna putih. Mengkafankan mayat dengan pakaian putih ini, berwarna putih, al-amru lil istihbab. Ini urusannya adalah anjuran sunnah hukumnya. Ya, jadi perintahnya bukan wajib, tapi perintahnya sunnah. Ya. Maka di sini dikatakan bahwasanya Nabi SAW menganjurkan memakai baju warna putih. Kenapa? Kebersihannya. Bahkan dikatakan wal mubadaratu bi ghusliha inda zuhuri ay atharu biha. Dia bilang bahwasanya orang akan bergegas membasuhnya jika tampak bekas kotoran yang ada pada pakaian tersebut. Jadi orang tak sabar, aku tengok baju putih ni kotor. Ya.
Saya lah umpamanya kan pakai baju putih, nyandar ke dinding, nampak bekas goresan debu tu. Ya kan? Isteri nak kan, kenapa ni? Oh tak tahu lah ni nyandar ni. Jangan pakai. Padahal kok baju coklat tak nampak tu. Tapi kerana baju putih, bagi isteri kan, disilah dia. Janganlah pakai begini. Kenapa? Kenapa bu dia melarang? Kotor, keduanya dia malu kalau suami pakai baju kotor. Betul tak bu? Orang kan kau, isterinya baju suami dia biar kotor. Malu juga isteri tu. Makanya baju putih tu lebih jelas sikit. Ya, baju putih tu lebih nampak jelas. Nah, kemudian bi khilafi ghairil abyad, berbeza dengan kalau bajunya selain warna putih. Nah, maknanya kalau debu-debu tak masalah, dimaafkan. Debu tak najis, cuma mandang tak sedap kalau baju putih. Baju coklat, baju hitam, tak apa-apa, tak nampak, pakai ya. Ya, tak masalah, yang penting bukan najis. Nah, kemudian lagi ahaddu aidan ala takfinul mautah, dan Nabi juga menganjurkan supaya mengkafankan orang yang meninggal dengan pakaian putih. Apa sebab? Nah, dibilang katakan tafaula bi taharatiha, karena dia bilang kerana ada harapan sucinya dia. Ya. Kesuciannya dia, mudah-mudahan mayat pun disucikan oleh Allah SWT. Itu harapannya. Ya, kalau dah pakai putih ni dengan harapan mudah-mudahan mayat dibersih dosa dia. Nah, niatkan begitu yang mandikan mayat. Ya, niatkan. Tak masalah tu. Nanti ada hadis yang akan datang menyebutkan. Nanti mayat itu dibangkitkan di alam barzakh sesuai dengan yang dikapankan. Kalau bagus kain kapannya, sanak pun bagus sekali. Ada hadis dari Nabi SAW. InsyaAllah pertemuan akan datang kita bahas. Ada hadisnya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya mayat ini dihormat betul. Ya, pakainya kau dapat, carilah dikapankan kain putih. Wa yajuzu takfinu bi ghairil abyad. Nah, tapi ingat, dengan anjuran kain putih ini boleh mengkapankannya bukan dengan kain warna putih, boleh. Ini kan keutamaan warna putih ini. Berarti bukan berarti warna lain tak boleh. Boleh, tak masalah. Ada kain warna merah, bungkuslah udah. Kapan kan kain merah? Cuma orang bingung ya. Baru ini aku pandang ni mayat kain merah. Kan? Pasti orang bertanya gitu. Karena tak pernah dilakukan. Nah, makanya kain putih ini sudah jadi kebiasaan. Kebiasaan tu jadi hukum. Itu namanya hukum adat. Orang kampung bilang selama ini kain putih, apa pula merah ni? Dia pun boleh menyangkal kerana tak pernah dilihat. Tapi secara hukumnya boleh, tak masalah. Faqad khufina jama'atun min syuhada Uhud fi thamratil wahida wa samratul mukhattatah. Nah, sungguh telah terjadi dikapankan sahabat yang meninggal perang Uhud. Sahabat yang meninggal perang Uhud itu dibungkus pakainya, tapi bukan mengkapankan, dibungkus. Gini, sahabat ini meninggal, kain itu tak cukup menutupi seluruh tubuhnya, maka ditambahlah kain. Itu disebut kapan juga, menambah bungkusan pada tubuhnya. Padahal baju yang dipakai itu sunnah, ditanam dengan baju-bajunya, dengan darah-darahnya. Cuman ada kain tambahan untuk menutupi kesempurnaan tubuhnya. Itu dibungkuskan oleh Nabi Muhammad SAW, dikatakan thamratu mukhattatah. Baju tu udahlah berwarna, bergaris-garis lagi, macam kain batik gitu lah. Ya udahlah, baju tu berwarna-warna, ada garis-garis lagi. Itu menunjukkan boleh, tak masalah. Ya wajarlah, kan darurat, tak ada kain lain waktu itu, waktu perang di lapangan, mana yang ada itu dibungkuskan. Nah, kalau ada ikhtiar pilihan, tentulah kalau kita kan ikhtiar pilihan. Kita bukan situasi perang, tentu carilah kain warna putih. Ya. Saya yakinlah kalau mayat dibungkus dengan kain batik pun jadi kritikan orang. Ya kan, seandainya mayat dibungkus dengan kain batik, pasti jadi omongan orang, kerana tak pernah dilihat. Makanya ikhtiar selama kain putih itu ada, itu dipakai lebih afdal. Wabihi alima annal ijab ijma'ul ulama. Nah, maka dengannya dikatakan sesungguhnya dia tidak dikatakan wajib kerana ijma' para ulama. Nah, maaf,
Wa alima anna al-amru fil libas wa takfini lil istihbab wala lil ijab. Jadi diketahui bahwasanya urusan memakai pakaian untuk main ini sunnah warna putih, bukan urusan yang wajib. Kenapa dipalingkan? Karena ijma' para ulama. Ulama semua ijma', seluruh mazhab mengatakan ijma' bahwasanya perintah kain putih ini hukumnya sunnah, tidaklah wajib. Disepakati ulama itu. Ya, wallahu alam. Ini hukum yang dibentuk oleh para ulama. Maka timbullah fikihnya dua saja keluar hukum daripada hadis ini. Yang pertama, istihbabul lubsu thawbil abyad, disunnahkan memakai baju warna putih. Pergi Jumaat pakai putih, sunnah. Ya, Idul Fitri kau dapat putih. Salat berjamaah warna putih. Orang pakai imamah warna putih. Bukan berarti warna lain pun tidak dilarang, tak. Nabi pernah pakai imamah tu, bahkan di peninggalan imamah Nabi tu warna hijau. Hijau ya, Nabi pakai itu. Waktu kita ke Turki itu bisa melihat imamah Nabi tu hijau. Nah, tapi tetap Nabi sendiri yang mengatakan bahwasanya tetap disunahkan warnanya putih. Saya tidaklah melihat seorang ulama kegemarannya bajunya putih. Jarang saya lihat warna lain. Nah, siapa dia? Yang di Banjarmasin itulah. Ya, guru sekumpul, guru hijau itu. Kok lihat dia tu putih semua baju. Sorban putih, baju putih. Cuman dia punya sal hijau. Dia sal itu pakai warna hijau. Nah, kerana semua foto yang saya terima, foto-foto beliau putih semua baju. Kecuali kau pakai jubah, jubah tu tambahan, biasanya warna krem, ada tu. Tapi pakainya hari dia pakai putih. Baju kokohnya pun putih pakai. Ya. Masing-masing dengan selera masing-masing lah ya. Kok saya tak suka kan putih terus? Kebetulan subuh ni saya pakai putih. Jika hari yang lain pakai coklat, pakai krem, tak masalah. Ya. Kerana warna-warna itu pun juga indah. Nabi SAW, siapa yang punya kitab Riyadhus Shalihin, buka halaman terakhir mengenai bab libas, pakaian. Nah, Nabi pernah pakai warna merah, merah-merah gelap. Kok sekarang tu merah marun lah. Pernah Nabi pakai baju merah. Kata Aisyah bilang, aku tak pernah melihat orang setampan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu pakai apa pun lawa dia. Ya, orang memang lawa kan memang. Orangnya tampan, kulitnya putih, bersih kemerah-merahan. Nah, jadi bawah Nabi ni ada kemerah-merahan dulu. Nah, dia punya alisnya seperti semut tipis. Alis Nabi itu semut biiring kayak alis perempuan. Alis perempuan ni pun tipis kena cukurnya tipis cantik. Dia bilang dia cukur. Nah, Nabi itu tipis asli yang buatan Allah SWT. Nah, dengan janggutnya dia tambah gagah. Jadi Nabi itu pakai apa pun semuanya tampan. Begitu kata yang ngomong ni isteri-isterinya, bukan orang lain. Yang kedua timbul hukum di sini istihbabul takfinu fil abyad fi thiyab. Disunahkan mengkafankan mayat dengan pakaian warna putih atau kain warna putih. Dua ya hukum. Hanya dua yang muncul di sini. Kita dianjurkan kalau dapat dari pakai baju putih, yang kemudian mayat dikafankan dengan kain putih. Hukumnya sunnah. Ingat ya, bukan wajib, sunnah. Wallahu a'lam. Ya, sekiranya cukup, mudah-mudahan dapat dipahami. Ada pertanyaan, silakan. Ustaz, mau nanya, Ustaz, ini kan sekarang kan musim banjir, hujan, kalau yang meninggal itu Ustaz, ini kan biasakan apa, kalau kubur paling yang menggali itu, biasa air kan kenang Ustaz. Ya. Mengatasi mana Ustaz, biasa kan takutnya. Ya. Jadi Pontianak ini tidak datarannya tinggi, jadi banyak mayat ditanam itu di dataran tinggi. Seperti di Jawa kan begitu, mayat ditanam di dataran tinggi, kena menghindari tadi. Ya, tidak makam-makam para wali di Jawa itu, semuanya di bukit-bukit. Ya, kena cari amannya tadi itu. Jadi sekarang bagaimana Pontianak ini? Pontianak ini rentan kandungan airnya tinggi.
Kerana bukan daerah perbukitan dan tanahnya pun basah. Nah, makanya sebenarnya menanam mayat itu tidak boleh pakai peti kecuali ada hajat. Untuk orang Pontianak kan mau pakai peti, kena ada hajatnya. Tanahnya basah. Ya, kalau tak pakai peti takut kondisi mayatnya posisinya tak betul, maka pakailah peti supaya dia masih posisinya mantap, ya, dengan meletakkan wajah dia menghadap ke arah kiblat. Nah, sekarang waktu kita menggali ini kan banyak air tuh. Ya, sering kita lihat takziah mengantar mayat, air banyak. Ya, sebenarnya kalau air banyak itu disedot dulu. Disedot, sambil disedot masukkanlah peti itu. Seharusnya begitu. Nah, tapi saya lihat sekarang nih wakaf-wakaf kuburan tak ada lagi pakai sedot mesin tu dah. Tak ke mana ya mesin-mesin itu. Padahal kata dikasih itu. Dari pemerintah daerah dikasih. Wali kota pun ngasih, kelurahan ngasih itu untuk wakaf-wakaf itu. Tapi setiap nanam mayat tak ada mesin. Kita tidak curiga ya, mungkin tak dipakai, sudah rusak, tak dibetulkan, mesti gitu. Tak ada yang mau ngurusnya. Nah, padahal itu dikasih itu, biaya operasionalnya ada. Nah, kalaulah seandainya udah mesinnya tak ada gimana? Nah, ditimbaklah sebisanya. Nah, ditimbak sebisanya baru masuk mayat. Nah, saya beri anjuran begini, ya. Karena dulu pernah terjadi mayat timbul karena menanamnya waktu banjir. Ya, waktu banjir memang tanah masih kelihatan, ya, dimasukkanlah mayat tadi ini. Masukkan mayat tadi ini, ditekan-tekan dan sebagainya. Besoknya banjir lebih besar lagi, tenggelam tanah itu. Peti-petinya mau keluar. Petinya keluar, mayatnya terapung. Ribut tu seperti di seberang di Temblan tu. Tak tahu lah di Sungai Bangkong. Pernah ada sekali. Tapi yang di seberang itu yang kelihatan tu. Jadi mayat terapung. Nah, ini yang jelas posisinya udah sulit udah, kena banjir. Tapi waktu nanamnya tak banjir betul. Besoknya baru keluar. Nah, kena tanahnya lembut, geserkan air senantiasa jalan, lama-lama naik. Nah, kalau begini keadaannya, sebenarnya kasih pemberat, belikan pasir. Kalau musim banjir nanam mayat, cari pasir, pakai karung tu, minimal 4-5 karung tu, masukkan dalam peti tu, di samping mayat, biar dia berat, atau paling tidak di atas peti. Nah, di atas peti. Lalu saya melihat lagi, itu caranya ya. Karena dulu waktu guru kita meninggal itu di pesantren Al-Barak Rasyidin, itu diganjal dengan pasir, isi pasir biar tidak naik. Karena pesan almarhum juga begitu, ditanam dengan pasir kemudian baru tanah. Kalau tidak begini tidak bisa, timbul nanti mayat. Nah, yang kedua, masih keluarga saya meninggal itu, tanam Sungai Bangkong. Nah, itu yang menggali mayat itu pemalas. Betul-betul pemalas. Kita suruh pun dia, oh kita dijawab. Ya, saya bilang ini kurang dalam, dalamkan lagi. Bukan kita berdiri pas pinggang ini. Peti itu tinggi. Masuk peti kita berdiri, betis pun tak tenggelam. Kita berdiri di atas peti itu, betis pun tak tenggelam, Pak. Nah, jadi bagaimana ni? Mau tak ni? Saya bilang tambah lagi lubang ni. Mana bisa, Pak? Ini dah mayat dah masuk ni. Saya bilang kita kerja ni kerana Allah, kita jaga mayat, jangan sampai maaf. Dua syaratnya. Pertama, kita nak mayat ini jangan sampai bisa dilobangi oleh binatang buas. Kita harus faham berapa kedalamannya sehingga binatang buas tidak bisa mencongkel mayat tersebut. Yang kedua, menghindari jangan sampai ada bau keluar. Ini tak masuk standar ni, saya bilang. Tak masuk standar ni. Kita beriat seperti betis ya, sejajar dengan tanah. Oh, alot lah cerita itu dah. Saya pun naik ke emosi kan. Wah, ini bisa ribut berkelahi di kubur ni. Ini tak kubur ni bawa penggali apa-apa. Kadang saya dicangkul lah. Nah, tapi tak mungkin ada berani kan. Cuma kita sempat emosi lah. Nah, jadi tak bisa dikeluarkan ni. Tak bisa, Pak.
Kalau mau keluar sini kita disuruh keluar. Dah lagi ni, buka peti ni, buka peti, mayat kan ada, ambil tanah tu masukkan peti, biar penuh dalam peti tu. Itu aman tu. Saya buka tutup peti, nampaklah tadi mayat tu, tapi kan masih pakai kapan? Ambil tanah tu, masukkan semuanya, penuh kan. Tutup dengan peti. Tapi masalahnya apa? Tanah tu tak tinggi. Kerana dalam dia kita masuk semuanya. Tak masalah. Ambil tanah-tanah sekitarnya naikkan lagi. Kalau begini aman masih. Kerana betul-betul dalam peti itu isinya tanah semua. Menekan mayat tu. Kerana kematian dua syaratnya, aman dari pembongkaran binatang buas, yang kedua jangan bau keluar. Saya khawatir kalau air banjir tu bisa naik bau. Jadi ini sebenarnya saya mau menyampaikan kepada pemerintah daerah tu, wakaf kuburan tu, kok dapat ada penataran yang nanam mayat tu. Haruslah. Kan sekarang ada penataran besar jenazah dan sebagainya. Nanam kubur pun juga begitu. Kita pakai standar. Standar tu 4 hasta minimal. Nanam mayat tu minimal 4 hasta. Ya, hastanya. Ini paling rendah. Yang paling bagus lepas dari kita berdiri ni, atau sejajar kita berdiri masuk lubang. Mau tahu 4 hasta? Saya pegang tolong. Ya faham. Ni. Yang pendek batas kepala. Itu minimal 4 arba'atu zira', 4 hasta. Kalau saya berdiri pas hidup. Nah, kalau mayat masuk petinya, kita berdiri, insya-Allah masih pinggang kita. Masih di pinggang kita berdiri dah seperti itu. Ini tidak betis. Betis pun tak tertutup. Tahu betis? Bukan lutut ya. Betis itu antara mata kaki dengan lutut, antara dengan betis. Itulah dari berdiri. Ini kalau seandainya ditutup, tak dibuka peti itu. Peti tak dibuka, tutup tanah ya gimana? Kira-kira pengubah mayat itu keluar atau pasti keluar. Makanya tindakan saya buka petinya, tutup itu, masuk ke tanah semua, padatkan dan mayat itu. Kemudian posisi tutup, isi tanah kira-kira semua. Baru dengan press padat, itu aman. Seperti saya harus untuk penanaman mayat itu, bukan hanya mandikan. Karena risiko tinggi, kita ini kalau belajar dia tak nilai ta'ala kita. Semuanya kerja itu dan kita target ya, selesai. Apa sudah mayat, 2 mayat, 3 mayat, mereka bawa mayat. Ada orang bangun rumah. Jika kita target bawa masa saya ini, kan itu. Nah, saya tak mungkin di sekolah itu masih pakai. Kita masih dipakai, kita masih mendengar. Itu betul-betul saya melihat orang itu yang nanam mayat itu berdiri sama tinggi dengan tanah. Di sebuah kursi ini tak betul. Ya, tak betul. Nah, maka itu mau diberi peringatan. Saya terus saya sampaikan itu bahwa ini belum standar lagi. Pertama lagi ada buka ini masuk tanah, isi padatnya. Ya, saya khawatir ini lagi. Kalau musim banjir, nih musim banjir, nanamnya tak dalam, ataupun ya, dalam dan misalkan airnya banyak di dalam tu. Kemudian tutup dengan peti ini. Di dalam tak ada tanahnya, cuma tanah ganjal kepala ya, sama sengkang di belakang pinggang gitu. Cuma itu ya tanahnya. Yang lainnya kosong semua. Ditutup, air masuk. Air masuk ini Pak, pastilah deras dia masuk. Begitu peti turun, kita injak, air itu masuk ke dalam udara. Sekarang saya ajak berpikir, kira-kira posisi mayat itu tetap atau berubah? Kalau sudah mayat tak menghadap kiblat, kita berdosa. Udah timbul kena air, timbul kena terlentang naik ke atas. Berarti mayat tak lagi menghadap kiblat. Padahal wajib mayat menghadap kiblat. Salah itu, kalau kita tahu masalah juga. Dia tak paham. Kita ni tahu paham kita. Posisi mayat wajib menghadap kiblat. Tak bisa berubah. Ya, itu. Sekiranya itu.
Masih ada waktu nih? Masih ya? Berapa rumah? Syuruk hilang tak? Hah? 36 belum lah. Ya. Ada satu pertanyaan lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada beberapa itu bahkan kapan PKN Ihram itu ada bertulisan nama itunya. Nama travel. Nama travelnya. Apakah itu bisa digunakan juga? Tak bisa. Itu jadi tulis-tulisan dibuang. Makruh hukumnya bertulisan. Kalau tadi garis-garis mesti dimaafkan, tapi bertulisan. Bahkan kalau pakai bahasa Arab, tulisan Bismillah nama Allah haram hukum. Apa sebab haram? Kerana mayat pasti hancur, berubah jadi bangkai, dan itu nama bersejarah dengan najis. Nah, jadi kalau kain ihram yang ada nama triple putih buanglah tu. Apa yang putihnya? Kerana sunnahnya polos. Jadi itu hukumnya makruh. Tapi kalau kalimah-kalimah Allah, ayat-ayat, nama-nama Allah, haram hukumnya. Ini haram hukumnya. Kecuali pakai air liur. Biasa orang dibakar pakai air liur. Baik, Bismillah di sini. Kata bekas, tidak masalah. Tapi kalau pakai tanah masih haram, kena bekas. Bismillahirrahmanirrahim. Atau minha khalaqnakum tulis ni. Wa minha nu'idukum. Kan siapa yang baca 3 ini kan meringankan azab pada Imam Nawawi. Oh, tak pas ditulis ni. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surah Taha. Kalau pakai tanah haram masih. Tapi kalau pakai air, tidak masalah. Air liur kayak air perempuan bisa aja gitu. Tabaruk boleh, kena tak ada bekas. Apa lagi nama triple? Ya. Malu lah mayat tinggal dalam malaikat. Mentang-mentang tak punya umrah pakai triple ini gitu. Jadi gunting tu, sunnah digunting buat makruh ada tulisan. Dan juga memang bagus dekat kapan. Kemarin saya umrah tak ada tulisan. Polos ya. Polos. Dan tak usah ada tulisan lah. Triple ni pun satu ke. Nak majukan triple tu pakai nama besar-besar lagi nama. Polos ya bagus. Orang tahu kita gunakan pakai triple ini. Yang penting polos. Pakai ada selendang tu. Kan ada selendang tu. Udah cukup lah tu selendang tu, identitas, nama trepus tadi kain lagi. Untung di belakang tak dicap lagi. Jadi hukumnya makruh. Di sunnah ya, kain putih itu, kain putih baju yang pernah dipakai itu masih haram juga. Ihram tak pernah dipakai. Sunnah dipakai untuk mengkapankan pakaian. Bukan harus baru dia, yang pernah kita pakai. Allahu a'lam. Masih ada waktu? Belum bunyi? Ini lewat 8 dia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad